Halo, nama saya Ujang. Saya driver ojol. Saya ingin berbagi pengalaman atau cerita kepada sobat semua tentang orderan saya di malam hari. Ya, awalnya saya nggak pengen bercerita ya, tapi saya memberanikan diri untuk bercerita lagi karena ya bagi saya hal itu sangat serem, jadi terngiang-ngiang selalu. Jadi begini ceritanya. Mana nih nggak ada orderan masuk? Wah, ada orderan masuk nih. Mas, iya. Pesan martabak manis keju coklat. Ya, satu ya. Udah jadi, Mas? Nah, udah sampai nih. Permisi, punten. Permisi, Mbak Mona. Permisi, Mbak Mona. Ini orderannya Mbak, martabak. Kok rumahnya gelap ya? Apa jangan-jangan salah ya alamatnya? Bener kok alamatnya. Apa jangan-jangan Opik ya, orderan tip-tip. Mbak Mona. Mbak, martabaknya Mbak. Saya panggil-panggil. Mbak, namun tidak ada jawaban. Gimana ini martabak? Udah dibeli lagi. Mbak Mona? Kayak ada yang lihatin di jendela. Nggak mungkin. Kan tadi dipanggil-panggil nggak ada orangnya. Mbak Mona? Mbak Mona, ini Mbak orderannya Mbak, martabak Mbak. Mbak Mona. Terus ini teh beneran orderan fiktif. Kumaha ini teh bisa rugi. Ada orderan, udah lama ditungguin. Sekalinya ada yang pesen, malah fiktif. Kang. Mbak Mona. Duh, Mbak Mona ngagetin aja. Jantung saya asa dag-digdug, hampir aja copot. Mbak Mona kan? Yang pesan martabak kan? Ini Mbak, martabaknya 34.000 sama ongkirnya 6.000, jadi 40. Mbak Mona. Loh, kok malah nyelonong aja? Tapi kok malam-malam masih pakai baju SMA ya? Merinding deh.
Akhirnya saya tunggu lagi sampai 5 menit, saya panggil lagi. Mbak Mona. Akhirnya tidak ada jawaban lagi. Saya tunggu lagi sampai 10 menit. Nah akhirnya saya kan kesel. Udah kelamaan ini mah, mual bener. Mbak Mona. Mbak Mona. Mbak Mona. Jangan lama-lama tuh Mbak, saya mau pulang. Mbak. Aduh, Mbak teh kumaha sih? Bang, ngapain gede-gede rumah ini? Bikin berisik aja. Maaf Bu, saya cuma nganterin orderan martabak. Tapi martabaknya diambil sama mbaknya ke sana. Seriusan? Emangnya yang pesen atas nama siapa? Pesen atas nama Mona. Beneran Bang? Seriusan gak bohong kan? Iya bener atuh Mbak, masa saya bohong? Emangnya kenapa? Bang, mendingan ikhlasin aja deh Bang. Ikhlasin? Nggak mau diikhlasin. Saya nggak tuh Mbak, duit saya 40.000. Mbak Mona. Bang, mending ikhlasin aja. Astagfirullahaladzim. Udah ya Bang, saya permisi. Bang, ikhlasin aja deh Bang. Kok suruh diikhlasin? Memangnya kenapa? Mbak Mona. Mbak. Nggak bener ini mah. Harus ditagih ini mah. Mana? Hei Bang. Kamu ngapain? Kamu main masuk-masuk aja, mau maling ya? Jangan nuduh saya maling, Pak. Saya teh bukan maling, saya teh ojol. Buktinya kamu masuk loh. Ini rumah kosong, rumah saya loh. Kamu main masuk aja, udah dibuka-buka pintu begini. Kamu mau maling kan? Jangan sampai saya teriakin ya. Jangan salah paham dulu, Bu. Pak, saya teh bukan maling. Jadi begini ceritanya, Pak. Saya teh ojol, nganterin pesanan martabak rumah ini. Nah terus martabaknya udah saya kasih sama perempuan yang pakai baju SMA. Dia udah kesana Pak, masuk ke dalam tapi belum bayar sama saya. Astagfirullahaladzim. Yang bener Bang. Serius kamu ngomong gitu? Iya bener. Yaudah ya, yuk kita masuk ke dalam. Jadi anak saya Mona itu sudah meninggal, Bang. Meninggal? Nggak mungkin, Bu. Soalnya barusan saya ketemu sama dia. Ya Allah, anak saya meninggal kecelakaan, Bang. Waktu itu dia mau beli martabak. Padahal saya sudah larang, Bang. Karena dia baru pulang sekolah. Saya bilang pesan saja pakai ojol. Tapi dia nggak mau, Bang. Dia mau pergi sendiri. Kecelakaan Bang, dia meninggal dalam perjalanan ke rumah sakit. Jadi yang nerima martabak itu Mona anak ibu yang sudah meninggal? Ya Allah, Mona.
Pesanan anak saya, berapa bang harganya? 40.000 Bu. Ini ada orderannya Bu. Loh, kok nggak ada? Maaf Bu, tadi orderannya ada di sini. Sekarang jadi nggak ada, hilang. Ya udah bang, nggak apa-apa. Ini ada saya lebihin ya Pak. Iya bang, terima ya. Kami mohon maaf sekali lagi. Iya Bu, Pak. Saya terima ya Bu. Kalau begitu saya mohon pamit dulu ya Bu. Mohon maaf sebelumnya. Permisi Pak. Bu. Alhamdulillah. Lumayan 100.000. Walaupun nunggu lama, yang penting lebihannya. Jadi merinding lagi ya? Ya udah Mak, sekarang kita sholat, kita doain Muna ya Mak. Iya bang. Bang, makasih ya martabaknya. Karena abang ojol ini mengalami smartphone-nya sebagai salah satu andalan usahanya menjadi driver ojol, mendadak menjadi HP flip. Bukan layarnya yang bisa dilipat, tapi layarnya terlipat lepas dari casingnya. Aduh bang, kalau HP-nya kayak gitu gimana mau terima orderan? Ada abang ojol yang saking kepanasannya sampai minta minum ke mbak-mbak yang lagi bawa galon air mineral. Abangnya santai aja minta minum, dan mbak-mbaknya juga ngasih gitu aja. Antara kaget atau kagum sama abang ojolnya nih. Iya mantap. Astagfirullahaladzim, gue ngerti lagi. Hati-hati di jalan. Lain lagi sama kejadian yang ditangkap kamera HP netizen. Di jalanan yang sepi dan udara siang yang terik, ada abang ojol yang sampai buka jaket dan bajunya sambil bawa motornya. Mungkin dia udah nggak tahan nunggu di pangkalan ojol, jadi cari angin buat ademin badannya. Seragam ojol yang sama atau meski beda operator ojolnya tapi seragamnya mirip-mirip kadang membuat bingung calon penumpang. Kemiripan warna mungkin adalah sebagai trik branding operator ojol, tapi kan jadi bikin bingung calon penumpang. Apalagi kalau situasinya lagi rame-ramenya. Abang ojol kan nggak bisa ngenali dengan pasti calon penumpangnya. Meski sudah menyebut nama, kadang bisa salah bawa juga. Seperti kejadian ini, ada abang ojol yang mengejar driver lain yang diduga membawa penumpangnya. Seperti kejadian ini, ada abang ojol yang mengejar driver lain yang diduga membawa penumpangnya. Setelah mengejar hingga jauh, akhirnya abang ojol ini baru sadar kalau penumpangnya tertukar. Untung saja ada yang bisa ngenalin. Kan gak gampang tahu penumpang yang mana yang tertukar dari sekian banyak ojol yang mangkal. Lain kali diperhatiin yang bener bang. Untung aja searah. Kalau beda arah kan repot juga. Jadi touring judulnya. Penumpang ketinggalan. Iya kursi bapak nu diharap. Entah apa yang sedang dipikirkan sama si abang ojol ini sampai dia lupa bawa penumpangnya. Dan setelah dikejar sesama driver ojol, si abang ini baru sadar kalau penumpangnya ketinggalan. Aduh bang, kalau mau lupa sama mantan sih nggak apa-apa ya. Tapi kalau sampai lupa bawa customer, wah bahaya nih. Bisa-bisa dapat bintang 1. Jangan diulangi lagi ya bang. Pastikan lagi penumpangnya sudah mengenakan helm, sudah duduk dengan baik, dan sesuai dengan alamat tujuannya.
Jangan main gas gitu aja, Bang.